Di sebuah desa kecil di tanah Priangan, lahirlah seorang gadis yang kelak akan mengukir sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Walaupun terlahir dengan darah priayi, hal itu tidak membuatnya terlena dalam kemewahan. Tekad dan semangatnya melebihi batasan-batasan sosial yang ada di sekitarnya. Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, dari pasangan Raden Rangga Somanagara dan Raden Ayu Raja Permas. Ayahnya, seorang pejabat lokal, menanamkan nilai-nilai luhur pendidikan sejak dini. Sementara ibunya, seorang perempuan yang gigih, mengajarkan Dewi pentingnya keuletan dan keberanian. Dengan masa kecil yang penuh inspirasi, Dewi Sartika tumbuh dalam lingkungan yang memupuk rasa ingin tahu dan cinta pada pengetahuan. Ayahnya sering menceritakan kisah-kisah tentang perjuangan dan kemajuan, menanamkan cita-cita besar di dalam benak kecil Dewi. Awal dari kesadaran Dewi kecil muncul saat usianya menginjak usia 10 tahun. Dewi menyaksikan bagaimana perempuan di sekitarnya mengalami diskriminasi pendidikan. Mereka tidak diizinkan untuk belajar, hanya diharapkan untuk mengurus rumah tangga. Hal ini membuat Dewi merenung dan bertekad untuk mengubah nasib kaumnya. Ayahnya sering membawanya ke pertemuan-pertemuan pejabat, di mana ia banyak belajar tentang pentingnya pendidikan. Dari sinilah semangat Dewi untuk memajukan pendidikan perempuan semakin kuat. Ketika Dewi berusia 12 tahun, ayahnya wafat. Kehilangan ini menjadi pukulan yang berat bagi Dewi. Namun, hal itu justru memperkuat tekadnya untuk meneruskan cita-cita sang ayah dalam memajukan pendidikan. Perjuangannya dimulai sejak usia 18 tahun. Dewi mulai merintis sebuah sekolah sederhana di halaman belakang rumahnya. Dia mengajak anak-anak perempuan di desanya untuk belajar membaca, menulis, dan keterampilan dasar lainnya. Akan tetapi, tidak semua orang menyambut baik usahanya. Banyak yang menentang, bahkan menganggap pendidikan untuk perempuan adalah sebuah kemustahilan. Namun Dewi tidak menyerah. Ia yakin bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang. Dengan dukungan dari ibunya, meskipun awalnya ragu, akhirnya mendukung penuh langkah Dewi. Dukungan ini memberikan kekuatan tambahan untuk terus melangkah. Pada tahun 1904, Dewi berhasil mendirikan sebuah sekolah resmi pertama untuk perempuan, Sekolah Keutamaan Istri di Bandung. Sekolah ini menjadi pionir dalam pendidikan perempuan di Indonesia. Di sekolahnya, Dewi tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar, tetapi juga keterampilan rumah tangga, kesehatan, dan juga etika. Dia ingin perempuan tidak hanya cerdas, tetapi juga mandiri dan mampu berperan aktif di dalam masyarakat. Sekian waktu berlalu, usaha Dewi akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, ia harus menghadapi berbagai birokrasi dan hambatan administratif yang tidak mudah. Dewi mulai mengembangkan jaringan dengan perempuan-perempuan lain di berbagai daerah. Ia mengajak mereka untuk mendirikan sekolah serupa di tempat masing-masing, memperluas jangkauan pendidikan bagi perempuan. Pada tahun 1912, usahanya diakui oleh pemerintah kolonial dengan memberikan penghargaan atas dedikasinya dalam memajukan pendidikan perempuan. Namun,
Bagi Dewi, penghargaan terbesar adalah melihat murid-muridnya berhasil. Namun, banyak pihak konservatif yang menentang gagasan Dewi, menganggapnya sebagai ancaman terhadap adat dan budaya. Namun, Dewi terus maju dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan. Seiring waktu, sekolah yang didirikan Dewi terus berkembang. Pada tahun 1920-an, jumlah murid semakin banyak dan Dewi mulai mendapatkan bantuan dari berbagai kalangan, baik lokal maupun internasional. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Dewi tidak berhenti berjuang. Dia terus mendidik di tengah segala keterbatasan, menunjukkan bahwa semangat tidak bisa dibendung oleh situasi politik. Setelah Indonesia merdeka, Dewi Sartika terus berkontribusi di dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Ia menjadi inspirasi bagi banyak tokoh pendidikan yang muncul kemudian. Pada tahun 1947, Dewi Sartika wafat. Namun, semangat dan dedikasinya tidak mati. Sekolah-sekolah yang ia dirikan tetap beroperasi dan terus melahirkan generasi perempuan yang berpendidikan dan mandiri. Kemudian, pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengakui jasa-jasanya dengan menetapkan Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional. Pengakuan ini menjadi simbol atas perjuangan di dalam bidang pendidikan. Hingga hari ini, nama Dewi Sartika tetap dikenang sebagai pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Warisannya hidup melalui setiap anak perempuan yang mendapat kesempatan belajar dan berkembang. Pada masa kini, perjuangan Dewi Sartika menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi bangsa. Melalui pendidikan, kita bisa melihat harapan masa depan yang lebih cerah, seperti yang selalu diyakini oleh Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah bukti bahwa satu orang dengan tekad yang kuat dapat mengubah nasib banyak orang. Warisannya bukan hanya di dalam bentuk sekolah-sekolah yang ia dirikan, tetapi juga dalam semangat juang yang ia wariskan kepada generasi perempuan di Indonesia. Dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, Dewi Sartika telah membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.